Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hayu Septi Fauji, yang kali ini saya akan menyampaikan tentang pembekalan seminar manajemen pada mahasiswa program studi manajemen UNB Kediri, terkhusus bagi mahasiswa dengan dosen pembimbing saya sendiri. Kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu sebenarnya mengapa kita perlu penelitian. Apa sih tujuannya penelitian gitu ya. Penelitian sendiri nantinya kita akan berhubungan dengan paradigma. Dalam penelitian ada sebuah paradigma tertentu. Ada sebuah sudut pandang pemikiran yang setiap individu tentu akan berbeda satu sama lainnya. Masing-masing individu memiliki cara pandang sendiri terhadap suatu masalah dan memiliki cara pandang sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian juga kita akan memiliki asumsi dasar. Apa sih yang mendasari penelitian kita? Kita harus gali terlebih dahulu. Dan yang tidak kalah penting, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi paradigma kita dengan asumsi dasar. Bagaimana caranya? Bagaimana kita membangun paradigma dengan asumsi dasar yang telah ada? Itulah yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Lalu, mengapa sih kita perlu penelitian? Apakah ada masalah? Inilah yang akan menjadi sebuah pertanyaan penting dalam sebuah penelitian. Bisa jadi apa yang kita anggap masalah belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Yang menjadi masalah bagi orang lain belum tentu menjadi masalah bagi kita, seperti itu. Sehingga kita perlu melakukan sebuah penelitian. Contohnya seperti ini. Jika kita sakit, apakah kita menganggap bahwa itu masalah? Jika iya, itu masalah. Kira-kira bagaimana cara pengobatannya? Untuk memilih cara pengobatan sendiri itu sangat tergantung dengan paradigma kita. Yang mana paradigma ini seperti sebuah kepercayaan. Paradigma juga diasumsikan sebagai sebuah keyakinan. Yang lebih penting lagi, bahwasanya paradigma itu bisa jadi dikatakan sebagai iman. Kalau saya percaya bahwa sakit itu adalah masalah, kira-kira kemana saya harus mencari obatnya? Apakah saya harus mencari ke kiai? Apakah saya harus mencari ke dokter? Ataukah saya harus mencari ke dukun? Pemilihan cara pengobatan ini tergantung dengan cara pandang kita, tergantung dengan kepercayaan kita. Jika kita yakin bahwasanya masalah itu akan selesai dengan cara A, maka ya kita yakini bahwa cara untuk menyelesaikan masalah A adalah dengan A, seperti itu. Berikutnya, perlu diketahui juga bahwasanya ada jenis-jenis paradigma. Paradigma itu ada apa saja? Paradigma itu ada yang positifis. Yang mana paradigma positifis ini akan diselesaikan dengan cara kuantitatif. Cara yang lebih berhubungan dengan statistika. Berikutnya ada paradigma interpretif, paradigma kritis, paradigma postmodern, paradigma tauhid. Yang mana paradigma interpretif, kritis, dan postmodern bisa diselesaikan dengan metode kualitatif. Sedangkan untuk paradigma tauhid, paradigma kita yang berhubungan dengan kitab-kitab suci, paradigma kita yang berhubungan dengan ketuhanan, bisa diselesaikan dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif.
Bagaimana kita menciptakan paradigma dan meletakkan asumsi dasar sesuai dengan keyakinan? Kita harus memposisikan diri dulu. Dari mana kita akan melihat bagaimana cara pandang kita, karena dari cara pandang kita nanti akan menentukan metodologi dan metode yang akan digunakan. Inilah cara kita menciptakan sebuah paradigma dan asumsi dasar. Seperti itu. Tergantung posisi kita di mana, bagaimana kita melihat masalah itu akan sangat menentukan metodologi dan juga metode yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kita tidak perlu terpaku dengan konsentrasi apa yang kita pilih. Yang terpenting adalah saat ini bagaimana kita akan menyusun latar belakang penelitian. Tentunya di dalam sebuah penelitian kita akan membuat sesuatu hal yang rasional. Kita mengangkat sesuatu hal yang rasional, empiris, dan menyajikannya secara sistematis. Jadi, saat kita sudah tahu posisi kita, saat kita tahu dari sisi mana kita melihat masalah tersebut, maka kita perlu meletakkan asumsi dasar itu secara rasional, berdasarkan empiris, dan juga kita menggunakan tata cara sistematika penulisan yang betul. Nah, rasional sendiri itu apa? Rasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan empiris merupakan sebuah cara yang dilakukan agar penelitian itu dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya sistematis adalah proses yang kita gunakan ini bersifat logis sesuai dengan. Jika kita memiliki pikiran yang kacau, maka akan menghasilkan tulisan yang kacau juga. Sehingga penting bagi kita semua untuk menyusun mind mapping dan melihat reference mapping. Mind mapping ini adalah bagaimana kita memetakan alur berpikir kita sendiri, alur berpikir kita sebagai peneliti. Kemudian kita juga perlu memetakan referensi, memetakan daftar pustaka. Sebelum kita menyusun latar belakang, apalagi sebelum kita menyusun judul, maka kita perlu memetakan dua hal ini. Pemikiran kita, sudut pandang kita, dan juga referensi-referensi yang kita gunakan. Lalu barulah kita dapat menyusun sebuah latar belakang. Di dalam latar belakang sendiri nantinya akan ada topik hangat tentang apa sih isu penelitian kita, mengapa penting untuk diteliti. Lalu kita juga perlu melihat siapa yang kira-kira pernah meneliti topik ini. Jika pernah diteliti, apa bedanya dengan penelitian kita? Baru setelah itu kita menentukan tujuan kita penelitian ini apa. Selesaikan masalah tersebut. Adapun tips dan trik penyajian state of the art. Pertama-tama kita perlu tahu bahwasanya mutu dari penelitian ditentukan oleh kemutakhiran ilmu dan teknologi, kecanggihan sudut pandang atau pendekatan, kebaruan temuan bagi ilmu itu sendiri, ketuntasan penggarapan, tidak mengulang penelitian sebelumnya, tidak mempermutasikan metode dan objek, serta terakhir adalah tentang kehebatan teori yang kita gunakan itu bagaimana.
Jika kita bisa membuat hal-hal semacam ini, maka saya yakin tingkat kebaruan dari penelitian Anda, tingkat kebaruan dari penelitian kita semua dapat benar-benar valid.